Sidang perkara atas nama Sari dibukanya kata saudara sehat. Hari ini putusannya ada untuk meminta waktu. Kalau tidak keberatan akan saya bacakan poin-poinnya saja. Transaksi dan lain sebagainya kita anggap sebagai berita. Putusan nomor 423 Pitsus 2015 PN Dumai. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Azhari bin Musa dan seterusnya. Terdakwa tidak ditahan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Ipi Dulangan SHMH, Sulaiman Tias SH, Abdul Haris SH, Jufianto Simanjunta SH, masing-masing advokat dari kantor pengacara ARR and Police Law Office yang beralamat di gedung The Sinti Tower, level 12, Jalan MH Tamrin nomor 81 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2015 dan saat ini memiliki domisili hukum di Jalan Sibayak nomor 16 RT 23 Kelurahan Jaya Sakti Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Surat kuasa telah didaftarkan pada kemahitraan dengan Dumai tanggal 12 Oktober 2015 dengan nomor 104 SK 2015 PN Dumai. Setelah mendengar tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 1 Februari 2016 pada pokoknya jaksa penuntut umum tetap dengan tuntutan semula, yaitu 1. Menyatakan terdakwa Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembakaran liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 94 ayat 1 huruf A junto pasal 19 huruf A Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sari dengan pidana penjara selama 8 tahun, penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda 10 miliar rupiah subsidiar selama 6 bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit Jinsau Mini mereknya West 568, 1 unit genset PK 16 PK merek Sungcai model ST 1100 warna biru beserta dinamo merek dompet tipe ST 7,5 dirampas untuk negara. 1 lembar kwitansi jual beli tanah atau lahan di wilayah Sungai Senapis Kelurahan Batu Belitung Kecamatan Sungai 9 Kota Dumai terlampir dalam berkas perkara. Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum merupakan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf A junto pasal 78 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 4199 tentang kehutanan, atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf B junto pasal 78 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 4199 tentang kehutanan, atau dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat 1 huruf A junto 94 huruf A Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Menimbang bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif yang ditunjukkan dalam menempatkan kata atau di antara dakwaan ke-1, dakwaan kedua atau dakwaan ketiga sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum memiliki maknanya, itu dakwaan yang diajukan penuntut umum yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana, crime liability,
sehingga majelis hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana. Menimbang bahwa ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan, secara garis besar, dakwaan jaksa penuntut umum terdiri dari dua dakwaan alternatif, yaitu pertama, memberlakukan ketentuan Undang-Undang Lama, Undang-Undang Nomor 141 Tahun 99 tentang Kehutanan, yakni dakwaan pertama melanggar dan seterusnya, dan dakwaan kedua dan seterusnya. Menimbang bahwa majelis hakim mempelajari dan mencermati dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, serta melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun petunjuk, terutama sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, maka majelis hakim berpendapat apabila dakwaan pertama penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat 3 huruf A, junto pasal 72 huruf ayat 2 Undang-Undang RI pasal 199 tentang Kehutanan merupakan dakwaan yang dipandang paling mendekati dan perlu dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa unsur pasal 50 ayat 3 huruf A junto pasal 78 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 4199 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi. Menimbang bahwa kawasan hutan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keadaannya sebagai hutan tetap. Kata dan atau dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa suatu wilayah dapat saja ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan tertentu, atau suatu wilayah dapat saja baru ditunjuk sebagai kawasan hutan tertentu. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 45/PPU/9/2011 tanggal 21 Februari 2011 telah memutuskan bahwa frasa ditunjuk dan atau dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 4199 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi undang-undang atau Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sejak tanggal 21 Februari 2011, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan RI nomor 173 garis miring keputusan Sri Dwarmawi garis miring 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau di Kelurahan Batu Kritik, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai telah ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi bagan siapiapi. Bahwa terhadap kawasan hutan produksi atau HP bagan siapiapi ini telah diberikan konsesi kepada PT Diamond Raya Timber dengan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 443 garis miring KPTS Strik Dwarmawi garis miring 1998 tanggal 8 Mei 1998 tentang perpanjangan hak penguasaan hutan PT Diamond Raya Timber yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 403 garis miring KPTS garis miring UM garis miring 6 Romawi garis miring 1979 tanggal 27 Juni 1979 di Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau dengan luas 90,956 hektar yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau dengan batas-batas antara lain. Sebelah utara berbatas dengan pantai Selat Malaka, Kabupaten Andir. Sebelah selatan berbatas dengan areal bekas PT Riau Tanah Putih atau PT RUJ. Sebelah barat berbatas dengan areal bekas perladangan masyarakat Kabupaten Rohil. Sebelah timur berbatasan dengan
Pantai Selat Melaka, dan PT Suntara Gajah Pati Tarimai. Menimbang bahwa sesuai surat pernyataan tertanggal 29 April 2003 yang dikuatkan dengan surat pernyataan terdakwa tanggal 23 Mei 2015, terdakwa telah menyatakan bahwa sejak tahun 2002 terdakwa telah mengolah atau memanfaatkan lahan yang terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, tepatnya di Sungai Senipis, Kelurahan Batu Tritik, di mana lahan tersebut akan dipergunakan untuk kelompok tani dan pemukiman kelompok tani dengan luas kawasan 2000 x 10.000 meter, dan lahan tersebut belum memiliki surat bukti kepemilikan lahan. Menimbang bahwa selanjutnya dengan terbuktinya dakwaan jaksa penuntut umum tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya itu. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 huruf A Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan pada saat undang-undang ini berlaku, yaitu pada saat tanggal 6 Agustus 2013, A. Ketentuan pasal 50 ayat 1 dan ayat 3 huruf A, huruf F, huruf G, huruf H, huruf J, serta huruf K, dan B. Ketentuan pasal 78 ayat 1 mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat 1 serta ayat 2 mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat 3 huruf A, huruf B, ayat 6, ayat 7, ayat 9, dan ayat 10 dalam Undang-Undang 41 1999 tentang kehutanan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwanya dan berdasarkan pada ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 telah dicabut. Padahal walaupun penyidikan telah dilakukan sejak tanggal 21 Oktober 2012, namun berkas perkara baru dinyatakan lengkap dan dilakukan penuntutannya dan dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 22 September 2015. Sehingga pada saat perkara terdakwa diperiksa dan diputus, telah berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menimbang bahwa dengan telah dicabutnya ketentuan pasal dalam ketentuan pasal 50 ayat 1 ayat 3 huruf A, F, G, H, J, serta huruf K, dan ketentuan pasal 78 ayat 1 mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat 1 serta ayat 2 mengenai ketentuan pidana terhadap pasal 50 ayat 3 huruf A, huruf B, ayat 6, 7, 9, 10 dalam Undang-Undang Pasal 1 tahun 1999 tentang kehutanan, maka saat ini ketentuan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara. Mengingat memperhatikan akan ketentuan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 81 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan mengadili, menyatakan terdakwa Azhari bin Musa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 penuntut umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa Azhari bin Musa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit Simsol Mini merek New West 568, 1 unit genset 16 PK merek Swangchai model S1100 warna biru beserta dinamo merek Dongfeng tipe ST 7,5 dikembalikan kepada pemiliknya. 1 unit kwitansi jual beli tanah dan seterusnya tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat 12 Februari 2016 oleh Haji Isnurul Samsul Arif SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Satra Witoma Esa, dan Adis Warna Khairul Kuba SH CNMH
masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini, Rabu 17 Februari 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Abbas Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai di hadapan Tri Nugraha Esa, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, terdakwa dan penasehat hukum.